programnya yang bekerja sama dengan Ford Foundation dan Wikimedia Indonesia. Kami dari Pasinaon Omah Kendeng di sini yang hadirin saksikan adalah anak-anak dari sedulur sikep atau Wong Samin. Mungkin saudara-saudara yang ada di sini lebih mengenalnya begitu. Mereka hidup sebagai seorang petani, bukan yang lain. Mereka hidup sebagai seorang petani. Dan mereka tidak sekolah di sekolah formal, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa membaca dan menulis berhitung. Mereka bisa, tapi tidak menempuh pendidikan di sekolah formal. Adat mereka memang begitu, saudara-saudaraku. Dan mengapa mereka tidak menempuh sekolah di sekolah formal? Mungkin sedikit bisa digunakan oleh dijelaskan oleh Mbak Gunarti. Mbak Gunarti adalah yang kami menyebut salah satu sesepuh di sedulur sikap yang dituakan untuk ngesui anak-anak ini, atau menjadi yang dituakan pada Pasinaon, anak-anak dalam Pasinaon Omah Kendeng. Mbak Gun, sedikit mungkin bisa dijelaskan mengapa anak-anak tidak sekolah di sekolah formal. Silakan. Matur nuwun wektale ditekangke kula Gunarti kalih anak-anak Wiji Kendeng. Panci leres ora sekolah formal niki bagian pilihan tata cara, bagian kepengin menyeimbangkan alam. Tujuannya kabeh wong sekolah niku kan duwe gegayuhan sedulur sikep, pengen becekno kelakuan, benerno ucap.
kangge berkecukupan, cukup bertani. Makanya kepengen menyeimbangno alam yo ben kabeh ora kerja ning kantor, yo ana tetep sing di petani gawe nguri-uri ibu bumi. Nah, waktu niku pancen mulai tahun 93 kula mulai nyinaoni bocah-bocah, wonten sing wis duwe mantu, ana sing wis generasi niki generasi ketiga di tahun 2011 teng omah kendeng wonten gamelan lan ketemu kali di tantri. Kathah cerita ning nek diceritake teng mriki ora cukup waktune. Dadi nek ana sing kepen ngerti ya ben iso srawung teng Pati teng Kendeng. Lan dulur-dulur bocah-bocah niki sing wektu-wektu niki melu mengalami apa to sing dirasakno wong tuane jrone ngrungkepi ibu bumi. Kula kinten ngaten nggih, Dik. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Gun. Iya, mohon tepuk tangan untuk Mbak Gun. Beliau dari 90 tahun 93 sudah memulai mengajar anak-anak untuk bisa membaca dan menulis serta berhitung. Yang tidak tahu dengan bahasa Jawa, oke, nanti bisa tanya ke Mbak Naomi, panitia yang ada di sini. Ben dikeroyok ya, Ben. Nanti tolong diartikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahkan ada teman-teman tulis di sini yang banyak. Siap? Ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Hadirin 40 perempuan hebat yang malam hari ini datang. Dalam perjalanannya, kami yakin sudah banyak di antara yang hadir di sini membaca, menyaksikan, menonton berita di TV tentang perjuangan sedulur Sikap Tolong Samin yang ada di Sukolilo Pati, lingkungan anak-anak ini. Mereka memperjuangkan kelestarian lingkungan di sini. Nah, dalam perjalanannya juga anak-anak ini juga terlibat dalam pergerakan untuk melestarikan lingkungan. Jadi pelajaran-pelajaran atau pasinaon yang diberikan pada anak-anak di Omah Kendeng ini juga tembang-tembang kadang berhubungan atau berkaitan dengan pelestarian lingkungan. 2 tembang Dandang Gulo akan ditembangkan oleh anak-anak, nanti akan disambung dengan beberapa lancaran yang sudah disiapkan untuk disajikan pada hadirin semua yang ada di sini malam hari ini. Yuk kita akan sajikan bersama.
dua ini telah ditembangkan bersama oleh anak-anak Pasinaon Omah Kendeng di malam hari ini. Masih kami akan lanjut untuk menyajikan memenuhi permintaan, bukan permintaan, tapi slot waktu yang diberikan oleh Mbak Nomi pada kami 30-45 menit. Isih ya Mbak? Oh isih. Oke, monggo. Bocah-bocah hari ini napa? Rondo kampung. Rondo kampung nembangnya ping 2 mawon. Yuk. Yang bisa ikut nyanyi silahkan, yang bisa ikut nembang silahkan ikut nembang. Mbak Keni, kae sing ning kono kae dalang lho, Cak. Oh, kae suarane apik. Jadi bisa nembang. Yuk, monggo. Hadirin yang kami hormati, berikutnya yang sempat disinau juga oleh anak-anak suara suling. Nah, yang ini mungkin bisa banyak yang ikut menyanyi, silahkan. Suara suling yang akan dikembangkan oleh anak-anak Pasinaon Omah Kendeng. Monggo bukan.
Gendeng, Media Ekspresi dan juga Wikimedia Indonesia senang sekali anak-anak Pasinaon Omah Gendeng menerima bantuan berupa satu perangkat gamelan yang saat ini sudah kami tempatkan di Omah Gendeng untuk sarana belajar mereka seminggu sekali setiap hari Jumat. Tahukah penjenengan bahwa dikala gamelan itu datang kemudian mereka menangis, hadirin, mereka menangis menerima gamelan yang datang saat itu, dan mereka menabuh pertama kali gamelan bagus, gamelan perunggu. Pertama mereka menabuh gamelan perunggu itu tidak berani menabuh keras. Dikala saya tanya, kenapa kamu tidak berani menabuh gamelan itu dengan keras? Eman-eman deh, katanya eman-eman, katanya kasihan kalau gamelan itu ditabuh dengan keras nanti akan rusak. Mereka tahu nanti akan rusak gamelan ini, api, kempling, bagus, kemudian bersinar gitu ya. Mereka merasa eman-eman kalau ditabuh keras. Nah, inilah anak-anak yang saat itu setelah bromoan mereka saling menangis karena tidak mengira kalau Pasinaon mereka akan mendapat bantuan dari Cipta Media Ekspresi perangkat gamelan untuk melengkapi sarana pembelajaran mereka di sini. Sekali lagi terima kasih Food Foundation Media Indonesia dan Cipta Media Ekspresi yang telah melengkapkan kami dalam belajar nembang yang saat itu sempat saya lebih takut kehilangan karena generasi seangkatan ini agak sudah tidak begitu respect pada tembang-tembang mocopat, padahal ajaran-ajaran sedulur ikep, ajaran samin itu disampaikan oleh para orang tua mereka masing-masing dengan tembang. Nah, akhirnya sekarang paling tidak rasa khawatir kami sudah sedikit bisa terkurangi dengan anak-anak mau belajar nembang mocopat dengan lantaran gamelan, apalagi dengan sekarang lantaran gamelan dari Cipta Media Ekspresi yang begitu lengkapnya. Mereka semangat juga untuk mengajak adik, mengajak saudara mereka untuk ikut sinau. Dan terakhir waktu kita belajar bersama dan dereng mongso tandur gitu. Ya, perlu diketahui yang hadir di sini bahwa kalau saat menanam padi begitu mereka sinaunya ya tinggal anak sedikit. Pernah saat mongso tandur atau saat menanam padi, waktu menanam padi nggak ada yang datang sinau. Saya dikabari bude sinaunya prai nggih, soalnya bocah-bocah sami tandur. Dengan lega hati saya juga nggak berangkat ngajar anak-anak nyinaunya anak-anak. Baik, satu rasa terima kasih akan disampaikan oleh anak-anak untuk mengakhiri persembahan di malam hari ini, tembang pocong, kemudian nanti akan ditutup dengan sajian lancaran modernisasi desa. Kali gili nembang nggih. Maaf saya menyampaikan dalam bahasa Jawa karena kalau tahu kalau bahasa Indonesia, tetapi mereka lebih akrab untuk diajak bicara dengan bahasa Jawa. Kali nggih? Siap? Yuk didinding mocopate. Matur nuwun Cipta Media Ekspresi.
sekarang gini Mbak Tantri, Ya. ini namanya Endah Fitria tapi panggilannya Mbak Tantri Ya. kalau di Kendeng. Mereka lebih akrab memanggil saya begitu. Mbak Tantri, Oke. kok coba sedikit saja diceritakan sambil ini nunggu teman-teman kukut-kukut. Sebetulnya dulu kenapa sih yang mendorong Mbak Tantri untuk terlibat di dalam pendidikan Pasinaonan Omah Kendeng? Baik, begini, saudara-saudaraku semua yang ada di sini dan juga Mbak Naomi. Awalnya sih dari rasa tidak percaya saja ya, dari buku yang saya baca, tulisan yang saya baca, kemudian cerita dari beberapa teman tentang wong samin atau sedulur sikep itu kan mesti negatif gitu loh Mbak, sing elek-elek gitu, sing elek-elek. Nek dikandani ora kena, sakarepe dhewe dan Image sedulur sikep orang-orang samin yang bahwa mereka ngeyelan gitu, nah, ya toh lah, diberitahu tidak betul. mau gitu ya. Sebetulnya berawal dari itu, terus saya ingin membuktikan diri, mosok iya toh gitu. Masa seperti itu? Saya kira juga enggak. Gitu. Terus ada seorang teman yang kenal dengan sedulur sikep begitu. Terus mereka juga menuturkan, jangan ke sana sekarang. Sedulur sikep itu baru tukaran dan ada yang meninggal di depan rumahnya. Loh, ora tambah ngerinya tuh Mbak. Gitu. Mosok iya sing ngono. Yang terakhir yang membuat saya tertarik adalah sedulur sikep itu kalau dia keluar dari komunitasnya, dari desanya, dia akan tetap memakai pakaian adat. Aku sing marake aku seneng, Mbak. Hitam-hitam itu Nah, ya. hitam-hitam Ini saya pakai nggak jari. termasuk tapi ya. Soalnya orang jaringan. Aku ya termasuk celononan. Mereka pakai jari. Nah, itu. Kemudian saya bisa tersambung dengan teman untuk kenalan dengan sedulur sikap dengan orang-orang samin ini ada di Sukolilopati. Terus suatu saat ada acara selapan bayi. Selapan bayi itu bayi berumur 36 hari. 36 hari itu ada tradisi mocopatan. Nah, beberapa kali saya datang, ternyata yang datang itu yang mocopat itu yang sudah sepuh-sepuh, tua-tua itu Mbak. Padahal yang dituturkan dalam mocopat itu adalah ajaran-ajaran tentang kehidupan, tentang ajaran-ajaran bijak dari adat sikap, adat samin ini. Walah, nah iki orang-orang sing terus ya, kalau tidak ada yang melanjutkan nanti bagaimana kok anak-anak tidak ada. Di saat saya menanyakan itu pada yang tua, ternyata anak-anak kurang respect terhadap mocopat ya, mungkin karena apa? Perkembangan zaman ya Mbak itu. Nah, ada gamelan yang larase saonone, gamelan mesti larase saonone, wis gapuk, rancane dan yang lain. Saya matur ke yang dituakan di sedulur sikap itu, bagaimana kalau saya ngajari anak-anak untuk bermain gamelan dan nanti di tengahnya diselipi mocopat biar mocopatannya gak hilang gitu. Oke. Nah, itu akhirnya saya diberi 12 anak untuk saya ajak untuk bermain gamelan, di tengahnya saya selipi mocopatan itu. Dari 2011 sampai sekarang saya menjadi relawan karena saya tidak mau dibayar dalam mengajar anak-anak itu dari 2011 sampai 2019 ya, begitu Mbak Naomi. Oh iya, nanti ini menarik sekali karena ini ada hubungannya. Ada sebetulnya kita ada sesi besok itu ada diskusi yang melanjutkan ini. Kalau masih penasaran ingin tahu Mbak Tantri ini, Endah Fitriana ini tidak sendirian. Dari banyak peraih hibah Cipta Media Ekspresi, ada juga beberapa orang yang bekerja dengan musik dan komunitas. Perempuan-perempuan yang menggunakan kekuatan musik untuk membangun komunitas. Nah, ini kita akan bicarakan besok di salah satu diskusi yang akan dimoderatori oleh teman saya Andi. Andi. Gitu. Matur nuwun nggih. Sami-sami sudah bersih ya. untuk dilanjutkan. Terima kasih, tapi semoga gaung gemanya suara para petani masih bisa terekam dan terus doa Mbak Naomi dan semua yang hadir di sini untuk dulur-dulur yang tetap memperhatikan lingkungan dan bekerja sebagai petani. Nek orang sing petani terus berhasil spontan. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun ya. Mbak. Ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita panggil teman kita dari Singaraja yang akan membacakan cerita yang dia tulis sendiri untuk kita. Saya ingin sebentar aja memanggil karena saya nggak terima sendirian di sini. Masih ada lagi mentor yang lain yang nggak bisa datang. Tapi besok misalnya ada Heidi Arbakel Bultom, itu dia akan datang besok. Kemudian yang berhalangan hadir adalah Mbak Ubit, siapa sih nama lengkapnya Ubit itu? Nya Ina Rasuki. Sebentar. Tapi Mbak Ubit jarak jauh gitu tetap terlibat di dalam
membuat konsep festival ini bersama-sama kami gitu. Ya seperti mungkin yang teman-teman bisa baca lah ya, yang terjadi barangkali kami ini nggak sendirian, bahwa perempuan tuh lebih nyaman dan lebih merasa kuat bekerja secara kolektif. Ya, betul nggak sih? Iya. Yeah. Kalau masih butuh penjelasan bisa dibaca di Magdalene, ada artikelnya Intan Paramadita yang bicara tentang itu. Di mana-mana kalau udah kolektif. Oh, ada Cecil, ayo Cecil. Ya. Terus ada lagi satu orang mewakili dari Wikimedia. Mau saya panggil Yvonne. Hey, Yvonne tuh tokoh favorit dari teman-teman karena tanpa Yvonne, wah. Nggak ada Cipta Media Ekspresi. ya inilah mereka. Untuk saya tadi sih soalnya Lisbon udah cerita banyak tentang peserta, tapi ya sedikit tentang kenapa kita bikin festival ini. Tapi perlu juga, saya boleh didistribusikan kepada yang lain penjelasan ini, tapi bukan saya karena aku udah kayak gini, gimana sih masa aku terus lu aja ya. Ini efek kalau kalau kolektif. Jadi kalau orang berebut kepemimpinan, kita saling memberikan. Nah, saya mungkin pertama-tama mau bilang dulu adalah sebuah kehormatan, kebanggaan tersendiri untuk bisa kerja bersama dengan rekan-rekan yang ada di depan ini maupun kawan-kawan yang tidak sempat hadir, dan bertemu dengan banyak sekali perempuan-perempuan yang berkarya, bukan partai. Ya, memang hidup agak rumit sekarang ini di Indonesia Raya. Mau ngomong juga rumit, mau pakai baju juga rumit. Ya, jadi bertemu dengan teman-teman yang mencipta maupun mencoba untuk mengumpulkan kembali, memberi makna pada karya-karya seni dan budaya yang ada di banyak daerah. Pada satu titik rasanya sedih karena hanya bisa memilih 40. Seandainya boleh, tadi kita menghitung ulang 1168 proposal yang diterima. Kawan-kawan, seandainya bisa menerima 1168 proposal itu, rasanya mau diberikan semuanya. Nah, ketika proses berjalan, kita melihat dari proses format yang kita cari, kayaknya istilah yang pas adalah festival. Nah, kenapa festival dan lain-lainnya, saya serahkan kepada Lisa. Sebetulnya karena tadi pagi saya udah cerita panjang lebar mengenai format yang dipilih ini, jadi sebenarnya saya agak segan mengulangi lagi, kasihan yang dengerin. Tapi ringkasnya sih begini, festival itu memungkinkan ada banyak, bukan saja pertemuan orang, tapi juga perdebatan ide, ada kemungkinan belajar satu sama lain, dan ada kemungkinan bersenang-senang bersama, juga bersedih-sedih bersama. Jadi karena itu kami memprestasikan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan atau dialami oleh kawan-kawan kami, 40 orang itu, bersama dengan ratusan orang yang lain. Karena lagi-lagi seperti yang Naomi bilang ya, sedikit sekali gitu perempuan yang kuat dan berhasil yang bekerja sendiri gitu. Jadi kami merasa bahwa ini satu upaya untuk mengucap syukur bersama, saling berkenalan, dan berjanji bahwa apa yang kita kerjakan bersama-sama ini bisa dilanjutkan lagi, sekaligus merayakannya bersama teman-teman yang selama ini mungkin nggak ikut langsung berproses, tapi menikmati hasilnya sekarang. Oke. Nanti tidak terlalu tangguh ya kalau kamu. Oke, makasih ya Yvonne, Intan, Cecil, Lisa, dan Andi. Sekarang panggung ini milikku lagi, kalian pergi. Oke, ya
Sekarang saya panggil aja teman kita yang tadi setelah kita dihibur dengan tetembangan dari bocah-bocah sedulur sikap, akan hadir kawan kita dari Singaraja, Kadek Sonia. Satu penerima hibah dengan judul Project 11 Ibu, 11 Panggung, 11 Kisah. Yang bagi saya, kalau mau bercerita tentang project saya itu terlalu overwhelming, too much to say. Dan saya juga tidak bisa mewakili mereka satu persatu. Tapi ada satu kejadian menarik ketika saya mengerjakan project itu. Ibu mertua saya meninggal mendadak. Dan dalam project itu saya baru menyelenggarakan satu pementasan dari 11 pementasan. And I was like, put into 0 point, kembali ke titik nol. I was feeling lost. Dan saya ngerasa bahwa gila, ini bisa nggak lagi 10 ini aku lanjutin gitu. Tapi dengan semangat yang ada, saya sebagai sutradara harus menyelesaikan project dan akhirnya bisa terselesaikan 11 panggung itu. Dan hari ini saya akan membaca sebuah cerpen, Perempuan Tua dan Babinya, yang saya dedikasikan untuk ibu mertua saya. Selamat menyaksikan. Perempuan Tua dan Babinya, Kadek Sonia Pisjayanti. Jika babi bisa bicara, dia akan berkata, "Sudahlah, cukuplah, selesailah. Kau memberiku makan, kau merawatku, kau membunuhku." Jika babi bisa bicara, berpikir dan berbuat seperti manusia, maka ia bukan babi, namun bisa jadi ia kau yang bisa berpikir, berkata dan berbuat, membuat pidato, cerita, dongeng dan apapun itu karena kau manipulatif. Tapi babi adalah babi, ia hanyalah seekor babi. Tapi akulah babi yang berbeda. Aku babi yang bisa berpikir dan merasakan. Meski aku tak bicara, meski aku tak menulis, meski aku tak bersekolah, aku adalah babi yang berpikir dan merasakan. Aku bukan babi bodoh karena aku seorang ibu. Ibu babi yang kelak akan dikenang sebagai babi yang bercerita. Barangkali jika manusia bicara bahasa babi. Aku adalah babi yang gemuk dan sehat. Beratku 250 kg. Aku melahirkan 7 bayi babi yang sehat pula. Ke-7 bayi babiku akan dipisahkan dariku suatu saat nanti, dan aku akan terpaksa melupakan mereka karena aku hanya seekor babi. Aku akan dijual atau dibunuh karena aku hanya babi betina yang tak berguna selain untuk melahirkan anak-anak babiku. Tapi aku betina babi. Aku ibu babi yang punya suara, babi yang malang. Mereka punya suara, namun tak didengarkan. Mereka punya suara, mereka punya rasa, tapi diabaikan. Mereka punya kekuatan, tapi dilemahkan. Mereka punya semua, namun dikalahkan. Babi adalah babi dan akan tetap menjadi babi. Aku adalah perempuan tua yang ditinggalkan semua. Keluarga adalah kebohongan besar. Aku merasa hidupku sia-sia. Sejak kecil aku membangun diriku sendiri, membangun impianku sendiri dari nol. Setelah aku temukan diriku, aku menikah dan kembali menjadi nol. Perempuan yang menikah dengan laki-laki Bali dengan adatnya yang rumit adalah perempuan yang berada di titik nol. Susah payah aku bangun diriku menjadi bernilai dan berarti, dan kini setelah aku tua, aku kembali menjadi nol. 3 kali aku menjadi perempuan nol. Saat baru lahir, saat menikah, dan saat tua.
Keluarga adalah kebohongan besar. Anak-anakku tumbuh menjadi asing di mataku. Mereka semua peduli hanya dengan keluarga kecil mereka, istri yang keras kepala, anak-anak yang manja, dan kebutuhan eksis di sosial media. Aku si bodoh ini hanyalah sampah di mata mereka. Aku hanya butiran debu, aku hanya pelengkap penderita. Aku hanya perempuan tua yang memiliki babi sebagai hiburanku. Bukan cucu, bukan menantu, bukan pula anak-anakku sendiri. Aku menjelma perempuan tua sunyi, nol. Kebahagiaanku hanyalah ketika aku mengunjungi babi-babiku. Mereka adalah keluarga sesungguhnya yang selalu merindukanku, yang selalu ada untukku. Aku perempuan tua. Sudah saatnya aku bahagia, setidaknya untuk menjadi diriku sendiri. Menjadi seekor babi bukanlah pilihanku atau siapapun. Babi itu makhluk kelas rendahan, makhluk yang hanya bisa makan dan tidur, kata mereka. Babi itu bodoh dan kotor yang seumur hidupnya ia habiskan menunggu kematian. Babi itu makhluk paling sedih yang tak bisa melawan takdir. Babi itu hanya enak dimakan, hanya enak dipakai babi kecap, babi guling, siobak babi, lawar babi, abon babi, urutan babi, sosis babi, bakso babi, sup babi, dedeng babi, dan lain sebagainya. Babi tetaplah babi. Hanya seekor babi. Upacara demi upacara tak pernah berhenti di Bali. Setiap hari ada upacara melibatkan babi. Sejak di dalam kandungan manusia Bali sudah diupacarai. Upacara megedong-gedongan. Upacara pembersihan diri bagi ibu bayi dan bayinya. Bila dibuat besar, upacaranya bisa menjadi pesta keluarga yang melibatkan babi sebagai bintang utama. Setiap lahir dan berusia 3 bulan, bayi yang lahir diupacarai besar lagi, melibatkan desa, melibatkan ratusan orang, melibatkan babi. 2 atau 3 babi harus disiapkan, 1 untuk persembahan, yang lain untuk pesta dan bingkisan kepada orang yang menjenguk dan membantu. Cukup? Belum. 6 bulan usia bayi, kembali diadakan pesta. 6 bulan kemudian kembali diadakan pesta. 6 lagi kemudian kembali pesta. Belum juga cukup. Setiap bulan yang terhitung puluhan bahkan ratusan babi menjadi upacara. Belum lagi hari raya Galungan, Kuningan, Piodalan atau upacara di pura, perbaikan pura keluarga, peresmian rumah baru, peresmian kantor, sekolah, hingga upacara kematian, pernikahan, dan pesta penebus janji yang harus dibayar dengan babi. Satu manusia Bali seumur hidupnya sekurang-kurangnya melibatkan pembantaian puluhan babi dalam upacaranya sendiri. Masa depan babi sangatlah cerah, tapi hanya menguntungkan manusia. Sebagai babi, aku hanya bisa melihat, mendengar, merasakan, dan menunggu kematian datang. Perempuan itu datang seperti biasa. Ia menyayangi kami karena kami adalah barang dagangannya. Tak ada kasih sayang yang tulus dari manusia. Mereka hanya berpura-pura. Aku melihat babi-babiku. Induk babi sedang menatap sedih ke arahku. Aku menatapmu, kau menatapku. Kau akan memberi makanan yang membuatku gemuk dengan cepat. Makanlah ini, makanlah. Aku tak mau. Makanlah, aku tak ingin makan. Makanlah, aku tak mau. Kau akan membunuhku. Maukah kau makan sekali saja agar anakmu mau makan? Kalau kau tak makan, anakmu juga tak makan. Ayolah sedikit saja. Baiklah, aku makan, tapi demi anakku, bukan untukku. Kau harus makan 3 hari lagi, aku akan membawamu, menyembelihmu. Cucuku akan diupacarai, kau dan anakku akan kupersembahkan. Persembahan? Untuk cucumu? Upacara? Tolonglah, kau adalah satu-satunya harapanku, kaulah kebanggaanku. Apakah aku harus mengerti? Aku mohon kau mengerti. Baiklah, Hani. Esok harinya aku dan anakku telah siap. Kami akan dibawa sebagai persembahan. Perempuan tua itu datang seperti yang seharusnya. Dia tak datang sendiri, namun dengan 6 laki-laki dewasa. Kami tak akan melawan. Kami akan tunduk. Perempuan tua melihatku. Ia melihat ketegaranku dan dengan tangan keriputnya ia mengusap punggungku dan berbisik.
Maafkan aku. Ini yang terakhir, aku berjanji. Aku menangis tiba-tiba. Entah karena janji perempuan itu atau karena aku sedih. Aku tak tahu apakah aku harus percaya pada perempuan itu. Ia seperti mendengar suara hatiku lalu berkata lagi, aku bersumpah ini yang terakhir. Aku akan berhenti setelah ini. Apakah kau mau percaya padaku? Aku percaya. Karena aku harus percaya. Apakah aku punya pilihan lain untuk tidak percaya? Sumpah seorang perempuan tua tak bisa diabaikan. Aku juga tak punya pilihan lain. Aku ingin mati segera dan agar kematianku tak sia-sia, aku berharap perempuan tua ini menepati sumpahnya untuk terakhir kali. Di luar, hujan turun dengan derasnya. Aku menggigil dalam dekapan perempuan tua itu. Lalu sunyi, dan hanya sunyi. Terima kasih. Keuntungannya jadi mentor itu yaitu nambah persaudaraan, menambah kekuatan, dan makan enak. Yang terakhir ini saya penasaran karena bukan jatah saya untuk nemenin peraih hibah yang satu ini, gitu. Tapi saya harus ke Sumba, harus ke Sumba. Sebelum saya bisa ke Sumba, ya saya ingin denger lah lagu dan petikan juga Kahi Ataratu. Tapi mungkin sebelum itu saya ingin memanggilkan asistennya Ibu Kahi Ataratu, Nancy. Terima kasih banyak Nancy sudah mau menjadi penyambung lidah dari Ibu Kahi. Mungkin sambil nunggu setup sebentar aja ya. Mungkin Nancy bisa sedikit cerita gitu tentang Kahi Ataratu. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Selamat malam untuk kita semua. Ya, selamat malam untuk perempuan-perempuan hebat seluruh Indonesia yang mendapatkan kesempatan mendapatkan hibah dari Cipta Media. Saya mau bercerita sedikit tentang Ibu Kahi Ataratu. Jadi Ibu Kahi Ataratu adalah seorang perempuan dari asalnya dari Rende, dan dia adalah salah seorang seniman atau sebenarnya satu-satunya seniman perempuan yang pada saat ini sebagai profesional pemain Yungga. Jadi untuk generasi perempuan sendiri tinggal Ibu Ataratu yang memegang Jungga, karena untuk bisa memainkan Jungga ini harus bisa menciptakan lagu. Memang di Sumba masih ada beberapa perempuan yang bisa memainkan Jungga, tetapi mereka tidak bisa menciptakan lagu. Ada juga yang bisa menyanyikan, tetapi tidak bisa memetik Jungga. Jadi Ibu Ataratu ini adalah satu paket yang komplit. Jadi kemarin dari Cipta Media memberikan kami kesempatan untuk bisa research, sekaligus juga mempromosikan kepada generasi muda, mengajar kepada mereka bagaimana untuk melestarikan budaya Sumba itu dalam suatu tradisi menyanyi dengan instrumen Yungga sendiri. Jadi 9 bulan itu kami berkeliling satu Sumba Timur untuk mencari beberapa penyanyi, tetapi sayang sekali untuk generasi perempuan itu hampir punah. Tetapi kami berusaha untuk setelah Cipta Media ini kami terus meneruskan sebagai PR buat kami bahwa kepedulian kami terhadap daerah kami. Terima kasih buat Cipta Media Ekspresi yang boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa mengerjakan proyek ini, sehingga lebih terbuka lagi mata kami untuk melihat bagaimana prihatinnya kami kepada budaya kami sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada banyak orang ya, pada teman-teman sendiri 40 peraih hibah. Karena tanpa kalian, sebagaimana tanpa Yvonne,
juga nggak ada Cipta Media Ekspresi. Oke, sebelum saya memanggil Kahhi Ataratu, saya juga mau ini nanti kita masih ada waktu sebetulnya ya. Kalau teman-teman belum bosan dan ingin berperan dalam memeriahkan acara kita malam ini, nanti saya membuka open mic. Jadi mic ini akan diberikan kepada siapapun yang mau naik ke panggung dan selama 5 menit berbagi. Apa saja, bisa menyanyi, berpantun, membaca cerita atau membaca puisi atau pantomim atau apapun, atau mungkin bengong tapi bengong yang begitu mempesona selama 5 menit juga boleh, tapi 5 menit aja. Dan setelah 5 menit nanti saya akan tepuk tangan, mulai tepuk tangan, yang lain juga harus ikut tepuk tangan supaya orangnya tahu bahwa dia harus berakhir gitu, dan gantian yang lain. Oke ya, tadi yang dari peraih hibah sendiri udah ada yang antri sih gitu, tapi nanti kita juga kasih kesempatan untuk yang lain ya, yang mentor juga boleh kalau mau, kalau masih kurang rasanya selama ini. Oke. Kita panggilkan Maestro Jungga Kahhi Ataratu. Belum center ya. Taka akan
Aku
Terima kasih. Mungkin sebelum dilanjutkan nyanyian dari Ibu Kahiyah Ataratu, sementara menunggu jeda untuk tenggorokannya, saya mungkin akan menjelaskan arti dari ketiga lagu tadi. Ya mungkin secara garis besarnya saja. Jadi lagu yang pertama itu Ibu Ataratu menceritakan tentang kisahnya, bagaimana perjalanannya dari Waingapu sampai ke tanah Jawa. Jadi dia menceritakan tentang kisahnya bahwa dia itu seorang, dalam kata-katanya itu dia bilang, saya ini adalah seorang yang miskin karena penderitaan hidup saya, sehingga saya harus berkeliling ke tanah-tanah Jawa untuk bisa mencari nafkah. Jadi dia itu sangat dengan ada kata-katanya tadi yang mengatakan, dengan berlinang air mata saya makan, dan juga dengan ingus yang keluar saya minum air. Itu bahasa yang sangat mendalam yang menggambarkan tentang kehidupan yang sangat-sangat menderita, ya seperti itu. Dan lagu yang kedua menceritakan bagaimana beliau dengan senang sekali bisa berkumpul bersama teman-teman semua penerima hibah dari Cipta Media Ekspresi, sehingga kata beliau, kalau tiba saatnya nanti kita berpisah akan sangat sakit hati ya, karena kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tidak akan ada lagi kegembiraan seperti yang kita alami pada beberapa hari ini, karena kita akan pergi kembali kepada kampung halamannya kita masing-masing. Dan lagu yang ketiga menceritakan tentang suatu kisah di Sumba, bagaimana satu lahan besar, lahan seperti satu marga, itu keluarga besar, lahannya dijual oleh pemerintah situ kepada investor. Jadi waktu itu sempat ada seperti perkelahian antara para penduduk setempat dengan pemerintah untuk memperebutkan hak tanah itu. Jadi dari situ beliau menceritakan bagaimana menderitanya atau teriakan sakit hati dari para pemilik tanah itu sendiri, bagaimana hak mereka itu direbut oleh pemerintah setempat, sehingga menjual tanah itu tanpa persetujuan dari yang pemilik tanah ini. Ya, untuk lagu pertama sama lagu yang ketiga itu sudah ada dicetak pada booklet lagu The Song of Ataratu, dan juga sudah kami upload di YouTube. Bisa teman-teman semua cari di channel Ataratu. Di situ hasil dari proyek kami juga sudah ditampilkan. Jadi lagu yang keempat sekarang ada juga yang paling populer di YouTube itu judulnya Paninguna Pambailimu. Artinya karena sudah ada seseorang yang lain yang kau suka. Ya, jadi ini Ibu Ataratu ini bukan hanya menceritakan tentang kisah hidupnya, tetapi dia juga bisa menciptakan lagu dari kisah hidup orang lain. Jadi kalau ada yang mau curhat, Ibu Ataratu bisa bikin lagu. Jadi sebentar kalau ada yang pengen curhat, mau kisahnya dinyanyikan, nanti bisa langsung konsultasi sama Ibu Ataratu. Ya, silakan dinikmati.
kau nunggu halatu daru aku anak kayamu mangu anakmu bang madu punya amuru aku dua kanu hakabadinya kana bambaili anak kayamu bahaya wawang maduan raja Terima kasih Ibu Ataratu. Nah, semoga bisa beristirahat karena besok ada kelas master ya. Oh ya teman-teman, saya baru saja berpesan pada Ibu Kahiyang Ataratu supaya beristirahat karena besok ada kelas master
bersama Kahi Ataratu. Dan kalau ada yang tertarik untuk belajar memetik jungga dan teknik vokal, melantunkan lagu-lagu dengan teknik vokal Ataratu gitu. Jadi masih dibuka pendaftarannya. Kalau ada yang berminat bisa nanti ke front desk itu, di depan ada Mega, bisa mendaftarkan diri untuk ikut. Besok jam 9 pagi. Selain itu juga ada besok ada klinik menulis fiksi bersama Intan Paramadita dan peraih hibah Cipta Media Ekspresi yang berkaitan dengan tulis menulis. Jadi nanti bersama dengan mereka Intan akan berbagi cara untuk bagaimana sih kita bisa nulis fiksi dengan baik gitu. Dan kenapa juga kita mesti menulis fiksi dengan baik, kira-kira kayak gitu. Itu kalau itu pendaftarannya kayaknya udah ditutup kali ya, karena udah banyak ya, seperti biasa Intan banyak yang berminat. Jadi ya, tapi coba aja nanti dicek di depan kalau masih ada yang pengen ikut kliniknya Intan, di depan tanya Mega gitu apakah masih mungkin untuk bisa ikut klinik menulisnya Intan Paramadita. Kemudian selain itu besok ada klinik menulis, ada kelas master Ataratu, dan ada panel diskusi film bersama peraih hibah yang nanti akan berbicara seputar film dipandu oleh Lisa Bona Rahman. Gitu. Kemudian ada juga panel diskusi pertunjukan bersama peraih hibah yang akan bicara tentang isu-isu seputar seni pertunjukan bersama saya. Gitu. Kemudian ada juga panel diskusi Her Story yang akan dipandu oleh Heidi Arbakel Gultom bersama peraih hibah yang akan mereka proyeknya seputar narasi perempuan gitu, cerita perempuan di dalam sejarah pemikiran, di dalam sejarah pemikiran dan praktek seni budaya gitu. Kemudian selain itu ada juga diskusi musik, perempuan, musik dan komunitas. Tadi seperti yang saya sudah bilang gitu, ada beberapa kawan yang aktif menggunakan musik untuk membangun, menggerakkan komunitas. Nanti akan dipandu oleh Andi Yentriani. Dan kemudian ada diskusi ruang perempuan yang akan dipandu oleh Cecil Mariani yang akan dia akan mengajak teman-teman bersama-sama berbicara dengan teman-teman peraih hibah Cipta Media Ekspresi yang proyeknya di seputar membangun ruang untuk perempuan gitu. Kemudian tentu saja ada pertunjukan. Jadi tadi pagi itu teman-teman ada 2 workshop membaca fiksi bersama Kadek Sonia, dan workshop nyanyian Yahai. Itu nyanyian dari suku Yahai ya, dari di Papua gitu, yang dipandu oleh Septi. Nah, peserta workshop tadi itu mereka sudah bagus banget, saya dengar, dan mendengarkan ceritanya, penjelasan dari Septi, saya nangis. Dan saya ingat, jadi tadi ingat waktu Mbak Tantri bicara bahwa sedulur Sikep itu pakai seragamnya, bajunya, kostumnya warna hitam gitu ya. Dan waktu itu Septi juga di workshop menyebut soal warna hitam. Itu Septi menyarankan kepada teman-teman nanti peserta workshop yang besok malam akan mempresentasikan hasil workshop mereka dalam bentuk paduan suara nyanyian Yahai. Mereka akan juga pakai kostum berwarna hitam. Nanti Septi bisa cerita dalam pengantarnya kenapa mereka pakai kostum warna hitam gitu ya, kira-kira. Terus selain itu ada juga dramatic reading. Jadi di setiap malam kita ada cerita, selalu ada cerita. Yang besok itu ada cerita dari Nani Indarti. Dia akan menceritakan salah satu cerita yang ditulis oleh kawan-kawannya di dalam proyek penciptaan teater yang dia buat gitu. Cerita biografi dari perempuan-perempuan dengan anklodoplasia. Saya harap teman-teman akan datang, dan di ujung acara besok akan ada mini concert gitu, unplugged story dari Lady Rocker Sylvia Sarce. Ya.
Jadi rugi banget kalau yang malam ini nggak terus datang lagi dan ngajak teman-temannya yang lain ya. Itu karena teman-temannya ya kayak tadi Ataratu dari Sumba gitu kan, ada yang dari Jayapura gitu, ada yang dari Kalimantan juga gitu kan. Besok ada banyak juga diskusi gitu. Jadi teman-teman yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu saking banyaknya 40 orang tadi gitu, itu mereka akan dengan satu dan berbagai cara mereka akan menyampaikan apa yang telah mereka kerjakan, tantangannya dan harapan mereka, cerita sedih, cerita seneng bersama-sama, dan tentu saja membutuhkan keadaan teman-teman agar diskusi yang berlangsung besok dan besok lusa itu berlangsung kritis ya. Butuh apa ya? Ya, butuh tanggapan dari teman-teman semua untuk datang dan terlibat di dalam diskusi itu. Yang perlu saya ingatkan tentang acara besok. Sekali lagi kalau masih ada yang mau ikut workshop bisa daftar di depan menemui Mega. Sekarang kita masih punya waktu berapa lama ya, Adam? Masih terus sih, maksudnya berapa? Setengah jam. Wah, 30 menit. Seperti janji saya tadi, ada open mic. Ini mikrofon saya serahkan kepada satu persatu Anda yang mau tampil ke depan selama 5 menit. Adam nanti timekeeper ya. Begitu udah 5 menit kamu tepuk tangan dan kita semua akan memeriahkan. Ya, kita akan mengakhiri penampilan setiap orang dengan tepukan tangan yang paling meriah setelah 5 menit penampilannya. Oke, siapa duluan? Kamarta? Yeay! Hasil workshop. Sesat pikir. Aku benci kitabmu. Dia racun bagi perempuan. Waktu mulutmu berkhotbah mengklaim ketelanjangan adalah sumber dosa. Payudaraku menyembul, paha mulus, pantat montok, wajah molek. Mengapa? Jadi alasan mereka menggerayangi tubuhku dan mengoyak vaginaku. Menonton TV di hari Minggu ini bisa bikin anak mengidap HIV/AIDS, penyakit menular seksual, hamil di luar nikah, dan tak bermoral. Begitukah? Hah? Pijat. Ingin ku tato jubahmu dengan lendir vaginamu waktu kau mendesis dengan keram. HIV/AIDS itu karena gonta ganti perempuan kata, perempuan lagi. Kau bilang berharap tak ada obat untuk HIV/AIDS biar tak ada lagi yang selingkuh. Begitukah? Begitu? Sesat kan? Dan masih lagi kau marahi aku yang terlalu bau karena berkeringat setelah masak, cuci, suapi anak, menyapu. Katamu, suami pergi kau berdaster merah, pulang pun kau masih berdaster merah dan bau amis. Wajarlah jika suamimu mencari perempuan lain yang lebih harum dan indah.
Hei, begitu katamu? Sesak kau. Pun kau ajari aku berdandan, merahkan bibir dengan lipstik 5.000, gosok Rexona di ketiak, oleskan lotion di kaki tangan, hingga jika suamiku pulang, dia gembira, bergejolak, berhasrat menyetubuhiku. Lalu kami akan bercinta tanpa perlu makan siang. Kucatat ajaranmu. Kau tak tahu rupanya tentang vaginaku ini. Anakku bersemayam, anakku tersenyum darinya, dia menikmati hangat matahari. Tentang payudaraku ini, anakku mencintainya sungguh. Ini sumber hidupnya. Dan tentang perut gendutku ini, anakku bilang, ini istanaku mama. Hei, kitab-kitabmu, khotbah dan desisanmu telah bersenyawa dengan ketakutanmu untuk menemukan sejarah hidupmu. Ku catat semuanya. Ingat, ku catat semuanya. Izinkan aku menertawakan ketakutanmu pada telanjang, ketakutanmu pada perempuan, ketakutanmu pada bau ketiak, ketakutanmu pada daster merah. Kau benar. Izinkan ku rangkum catatan khotbahmu dalam kitab Sesat Pikir. Izinkan. Aku tak perlu izin. Aku ingin menertawaimu yang hidup dalam ketakutan. Ya, makanya tadi nggak sampai 5 menit ya, hebat banget ya, amat saya. Seperti berada dalam ruang, taking her time. 5 minutes. Oke, siapa lagi? 5 menit. Yang berikutnya. Ada lagi? Ayo, katanya Mbak Irina tadi mau deh. Mbak Irina, terus. What? Api. Oh, efek. Situ nyebelin ya situ ya. Kalau nggak bilang situ minta disebut namanya dan diucapi terima kasih. Tenanan aku ora apa-apa to. Hah? Yakin ya? Oh ya wis. Oke. Siapa lagi? Temona. Tadi katanya janji mau. Mana dia? Lagi makan. Ya Allah, ya lu aja deh kalau gitu. Siapa 5 menit? 5 menit. Jangan Lisa Bona Rahman yang maju. Intan. Oh, Intan aja. Curhat boleh loh Intan. Nyanyi dangdut juga boleh. Oh, udah kepanjangan panggung kan? Iya, kita udah kepanjangan panggung. Silakan Indah. Ayo, coba cerita. Oh, boleh curhat, boleh tapi 5 menit. Ngelucu yang nggak lucu juga boleh. Pasti dikasih tepuk tangan yang meriah kok kalau udah 5 menit. Oke, ada lagi? Iya, besok memang masih ada lagi open mic, tapi masa nunggu besok sih? Oke, udah nggak ada nih. Bener nih, Adam mau open mic 5 menit. Gini apa iya gini? Oke, kalau gitu teman-teman, saya cuma mau membacakan
Enggak, ini enggak 5 menit. Aku enggak ngambil 5 menit itu. Tapi ini perlu gitu. Karena selain tanpa Yvonne, Cipta Media Ekspresi juga tidak ada tanpa Johan Satria Hasibuan, tanpa Susi Harja Uni Saleka, dan tanpa Dwi Satria Utama gitu. Mereka adalah ya, manajer project dari Cipta Media Ekspresi dan akuntan project, admin project, staff IT, penting semua. Ya, tanpa mereka semua manajemennya nggak beres, tanpa mereka semua nggak kebayar semuanya, tanpa mereka publikasi dari kita nggak akan jalan gitu. Oke, kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada orang yang tidak boleh saya sebut namanya gitu. Tadi pesan bisik-bisik ke saya nggak boleh disebut namanya. Kemudian tim kerja festival, kamu boleh disebut ya. Emang betul, iya. Tapi kan boleh kan tak bacain dan teman titip salam buat teman-teman yang lain kan. I always know what to say. Jadi konsultan festival ini adalah Alia Swastika. Saya sebut akhirnya. Kemudian juga dengan tim kerja festival ada Mas Adam, Jangkung, Baruna, Yesa, Mega, dan Nurholis. Itu untuk tim kerja festival dan masih banyak lagi yang seperti biasa di sini nih selain perempuan Jogja itu juga dikenal dengan kerja kolektifnya lah gitu. Mungkin di banyak tempat juga di tempat lain ya. Karena bikin yang seperti ini nggak mungkin dikerjakan sendirian gitu. Dan selalu yang paling menyenangkan dari ini adalah kerja kolektif yang dimulai mendatangkan dukungan yang banyak. Jadi banyak sekali teman-teman yang tidak sempat tercantum di sini, tapi mereka datang dan membantu kita. Gitu. Terus kemudian ada juga tim desain, ada Syaura, Sarah, dan Ayas yang mengerjakan buklet, poster, dan sebagainya. Ya, kemudian ada tim dokumentasi, tanpa mereka juga ini adalah sesuatu yang kelak akan retak. Kok aku mengutip cowok sih, goblok. Ada tim dokumentasi, Haling, Virus, dan Hindra. Oh, Hindra digantiin. Oh iya, jadi gitu. Karena Hindra nggak bisa, kemudian secara cepat kita menemukan penggantinya gitu. Dan pengganti itu tidak ada namanya di sini, tetapi tentu saja kita tahu ya, energi mereka ada di mana-mana. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Saya pindah di sini nggak apa-apa, Bendra dilamponi Banjar. Tapi oke, saya akan sedikit bertanggung jawab. Terima kasih kepada Banjar. Banjar juga namanya nggak disebut di sini. Padahal tanpa cahaya dari Banjar, kita tiada. Jangan, karena lighting design itu menandai apa-apa yang ada, ya kan? Nah, ya banyak banget, gila ya, yang saya ya nggak kebayang sebelumnya, dari mulai minta tolong Alia Swastika, terus tiba-tiba banyak yang datang dan ya kerja bersama yang dimulai akan memanggil orang-orang berdatangan. Semoga ini akan terjadi lagi dan lebih seru besok ya. Jangan lupa teman-teman sekarang istirahat, ditunda dulu pingin begadangnya, karena besok masih ada kelas-kelas dan juga diskusi.